Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami pada modul I5. Pada modul I5 sendiri kami telah melakukan praktikum dengan judul menentukan koefisien atenuasi bahan dengan simulasi red lab. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu menganalisis koefisien atenuasi bahan dengan detektor Geiger-Müller. Alat dan bahannya sendiri yaitu yang pertama ada laptop, yang kedua ada software red lab yang terdiri dari sumber radioaktif CO60 dan CS137, high voltage, preamplifier, amplifier, counter, dan juga lempeng aluminium. Pada dasar teori, tujuan proteksi radiasi adalah melindungi para pekerja radiasi dan masyarakat umum dari bahaya radiasi yang timbul akibat penggunaan zat radioaktif atau sumber radiasi yang lainnya. Koefisien atenuasi suatu bahan serap radiasi bergantung pada jenis bahan yang meliputi nomor atom dan densitas dan energi sinar gamma. Half value layer atau HVL atau tebal paruh bahan adalah ukuran seberapa besar daya tembus foton yang menembus bahan hingga intensitasnya tinggal setengah dari mula-mula. Lalu saya akan menjelaskan tentang cara setup alat. Yang pertama, pilih menu file, kemudian select eksperimen. Kemudian pilih eksperimen Geiger-Müller, lalu klik instrumen. Kemudian pilih detektor Geiger-Müller, lalu klik ke lembar kerja dengan cara klik kanan. Kemudian pilih HV subwoofer, lalu klik ke lembar kerja, kemudian amplifier, lalu klik ke lembar kerja, kemudian preamplifier juga klik ke lembar kerja, kemudian counter, lalu klik ke lembar kerja, kemudian pilih sumber radiasi juga klik ke lembar kerja. Yang terakhir pilih menu kabel, lalu masukkan kabel-kabel sambungan tersebut sesuai urutan ke lembar kerja. Ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja membuat eksperimen yang baru. Yang pertama, buka file red lab terlebih dahulu, kemudian masukkan username dan password dengan demo. Kemudian pilih klik administration, kemudian create eksperimen. Kemudian pilih gamma eksperimen, kemudian pilih sumber radiasi yang digunakan yaitu CS137 dan CO cobalt 60. Kemudian pilih detektor Geiger-Müller. Yang kemudian pilih alat atau bahan yang digunakan yaitu amplifier, preamplifier, HV subwoofer, counter, penampang atau aluminium foil. Terus pilih eksperimen dengan nama CSPEX atau eksperimen efisiensi detektor Geiger-Müller. Terus kemudian pilih finish. Selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan data. Yang pertama, pengambilan data dilakukan dengan dua sumber radiasi yang berbeda yaitu CO60 dan CS137. Dan setelah pengambilan data dilakukan 3 kali bersama dengan waktu yang berbeda. Yang kedua, diberi jarak antara sumber radiasi ke detektor Geiger-Müller sejauh 10 cm. Yang ketiga, dilakukan percobaan menggunakan sliding atau penghalang yaitu aluminium foil. Yang keempat, letakkan aluminium foil di antara sumber radiasi dan detektor Geiger-Müller, lalu dilakukan pengambilan data dengan jarak 5 mm, lalu 10 mm, lalu 15, seterusnya dengan selisih angka 5 mm sampai angka 50 mm. Lalu selanjutnya ada data hasil pengamatan dari kelompok kami. Yang pertama ada CO60 menggunakan penghalang dengan ketebalan 5 mm hingga 50 mm. Dan yang kedua ada CS137 menggunakan penghalang dengan ketebalan 5 mm hingga 50 mm. Dan selanjutnya ada CO60 tanpa penghalang dan juga CS137 tanpa penghalang. 4 percobaan tadi kita lakukan sebanyak 3 kali pengukuran berulang. Setelah didapatkan data hasil penjajahan radiasi, lalu kita hitung koefisien atenuasinya dengan rumus ln IO per I. IO sendiri kita dapatkan dari rata-rata tanpa penghalang, I-nya kita dapatkan dari rata-rata menggunakan penghalang. Lalu kita hitung IO per I, setelah kita dapatkan hasilnya, lalu hasilnya kita ln-kan. Lalu di sini ada hasil koefisien atenuasi dari percobaan praktikum kali ini. Setelah kita dapatkan
hasil koefisien atenuasi dari praktikum ini, lalu kita buat grafik. Di sini ada grafik dari percobaan kami. Grafik sendiri ada sumbu Y dan sumbu X. Sumbu X sendiri dari ketebalan aluminium, sedangkan sumbu Y kita dapatkan dari data-data hasil koefisien atenuasinya. Kemudian pada analisis dan pembahasan dalam praktikum menentukan koefisien atenuasi bahan dengan simulasi RedLab menggunakan detektor Geiger-Müller ini mendapatkan data hasil praktikum yang sudah dilakukan pada saat pengambilan data yang antara sumber dan detektor dengan adanya penghalang. Saat ketebalan penghalang semakin tebal, maka hasil cacahan yang didapat akan semakin tinggi. Juga hasil cacahannya. Sama halnya dengan yang tidak menggunakan penghalang. Sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan simulasi RedLab dapat menjadi alat yang efektif untuk menentukan koefisiensi atenuasi bahan dari radiasi. Hasil penelitian ini terdapat beberapa saran, yaitu untuk perlu mengembangkan model simulasi RedLab yang lebih baik dan juga untuk lebih memperbanyak jenis bahan atau dalam situasi yang lebih kompleks. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.